jihad itu udah pasti main senjata, udah pasti perang-perangan, terus Iya, betul. melawan satu sama lain. Betul banget. Iya, itu sering terjadi dan masih sampai sekarang itu masih pengertian dari orang-orang itu jihad itu adalah perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Keluarga, kami akan melaksanakan proyek pembuatan podcast untuk memenuhi tugas PAI yang diampu oleh Ustadz Faris dengan tema podcast kali ini kontekstualisasi jihad di masa kini. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri, nama saya Hania Nurtatika. Saya dari jurusan Sastra Arab angkatan 2021. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya sebagai narasumber, yaitu yang pertama ada Zamira. Mohon untuk Zamira untuk memperkenalkan diri. Baik, teman-teman, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zamira Sabrina Aisyah. Saya juga berasal dari jurusan Sastra Arab angkatan 2021 di Universitas Negeri Malang. Dan di sini saya akan yang menjadi bagian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara saya yaitu Hania Nuhatabita. Ya, sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, kan habis ini kan UAS, udah mulai mempersiapkan nih nyicil-nyicil pelajaran untuk menghadapi UAS. Wah, untuk persiapan UAS ya sedikit-sedikit mencicil sedikit-sedikit, walaupun belum semuanya karena ada kesibukan tertentu pastinya sebagai seorang mahasiswa. Pastinya mendekati UAS ini kan kesibukan kita sebagai mahasiswa, apalagi kaget dengan tugas-tugas yang tiba-tiba numpuk gitu kan di penghujung semester. Mungkin langsung saja memasuki pertanyaan yang pertama nih. Masih berputar seputar konseptualisasi jihad di masa kini. Menurut Zamira itu sendiri, gimana sih jihad itu? Kayak kan jihad kan banyak versi nih. Kalau dari Islam itu jihad itu seperti apa? Terus kalau misalnya pandangan Zamira ke jihad yang artian yang jihad yang dipahami oleh orang-orang sekitar ini gimana sih gitu? Oke, pertama tentang jihad ya, pengertian dari jihad. Mungkin banyak dari kita, bahkan sebagian besar orang, bahkan ada yang hampir semua orang itu menganggap bahwa arti jihad itu perang. Perang atau mungkin yang dianggap seperti ada yang mengatakan bahwa Muslim yang memerangi orang-orang kafir, seperti itu kan. Biasanya orang-orang mengartikan jihad. Namun sebenarnya jihad itu sendiri memiliki arti yang selain dari perang, sebenarnya ada arti lainnya. Nah, arti lainnya itu bisa juga diartikan sebagai jihad adalah bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan atau menyiarkan agama Islam demi mendapatkan ridho dari Allah. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, itu telah dijelaskan bahwa dan barang siapa berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya tidak memerlukan suatu dari seluruh alam. Di sini bisa digarisbawahi bahwa jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi jihad itu tidak selalu bisa diartikan perang, tapi juga bisa jihad untuk menahan hawa nafsu dalam diri sendiri. Seperti kita kan sedang membahas tentang
temanya kontekstualisasi jihad di masa kini ya. Nah, jihad secara kontekstual itu dibagi menjadi 3. Salah satunya tadi yang saya sebutkan bahwa jihad itu salah satunya artiannya menahan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, jihad melawan sesuatu yang tidak terlihat. Maksudnya yang sesuatu yang tidak terlihat itu adalah jihad melawan setan. Kemudian dan jihad yang terakhir itu adalah jihad melawan musuh yang nyata. Maksudnya musuh yang nyata itu adalah tidak selalu orang kafir, namun orang atau orang lain yang sebenarnya itu tidak mendukung Islam, atau maksudnya itu keluar dari ajaran Islam, seperti itu intinya. Jadi ada pengaruh. Tadi pertanyaannya tentang pengaruh juga atau bagaimana tadi? Boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Menurut Zamira, seperti yang tadi udah dijelasin, jihad itu gimana, terus pengaruhnya jihad dalam kehidupan di era yang seperti ini tuh gimana sih? Oke, pengaruh jihad dalam kehidupan masa kini. Menurut saya sangat berpengaruh untuk di masa kini. Bahkan sejak zaman dulu itu pun berpengaruh jihad. Bagi siapapun itu, tidak memandang umur ataupun jenis kelamin, siapa saja, baik itu muslim maupun muslimah, jihad itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya jihad ini, kita bisa mengetahui seberapa niat dan seberapa seriusnya diri kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Maksudnya seperti misalnya saya berjihad. Nah, di situ saya bisa mengetahui jika saya berjihad, maka artinya saya telah mengikuti perintah Allah. Nah, jadi jihad ini bisa menumbuhkan semangat jiwa untuk terus memperjuangkan, untuk terus semangat berjuang dalam menyiarkan agama Islam, dalam menjalani perintah-perintahnya Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga pengaruhnya bagi kehidupan kita tentunya nanti kita akan bisa hidup secara damai, secara teratur, secara sesuai dengan syariat-syariat Islam, seperti itu. Bener banget, kayak sekarang itu kata jihad itu kayak kesannya perang, terus mesti senjata, kayak angkat senjata seperti itu, bukan kayak padahal jihad itu sendiri memiliki arti yang luas, tapi kayak sudah tertanam di masyarakat itu bahwa jihad itu udah pasti main senjata, udah pasti perang-perangan, terus melawan satu sama lain. Iya, itu sering terjadi dan masih sampai sekarang itu masih pengertian dari orang-orang itu jihad itu adalah perang. Padahal sebetulnya jihad itu dari kata jahada itu bersungguh-sungguh kan sebetulnya. Bersungguh-sungguh atau berjuang secara bersungguh-sungguh maksudnya itu. Betul. Jihad itu sepertinya jadi tugas kita buat meluruskan lagi nih apa pengertian jihad itu sebenarnya bukan tentang perang gitu. Meluruskan lagi mana ya katakan ya intinya kayak mana ya untuk menjelaskannya, bahwa mengingat kalau agama Islam sendiri itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi agama yang tidak pernah mengajarkan kekerasan. Oleh sebab itu ini bisa dihubungkan dengan makna jihad, bahwa makna jihad itu bukan perang, karena kita tahu kan kalau perang itu selalu berhubungan dengan kekerasan, dengan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya agama Islam itu mengibaratkan jihad itu bukan seperti itu, bukan kekerasan, namun jihad di mana kita tuh harus berjuang dengan niatan itu mendapat ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah kan kita tidak perlu selalu melakukan kekerasan kan. Justru kalau kita melakukan kekerasan malah
merugikan orang lain, dan tentunya merugikan orang lain itu bukan perbuatan maaf merugikan orang lain itu merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah, dan atau bisa dikatakan dibenci oleh Allah. Jadi ya seperti itu maksudnya. Jihad itu bukan selalu diartikan sebagai perang. Banget. Apalagi kan kalau sekarang kan udah nggak ada peperangan nih. Masa kata jihad itu sendiri berhenti di zaman dahulu orang itu masih memperebutkan tanah airnya. Kan sekarang kan sudah kita alhamdulillahnya Indonesia sendiri itu sudah bebas dari kata jihad. Kan bukan berarti kita berhenti untuk tidak jihad. Jihad itu juga kan identik dengan orang-orang yang lelaki udah dewasa kemudian pergi ke medan perang. Padahal kita yang perempuan, kita yang masih pelajar itu juga bisa sih jihad dengan bidangnya sendiri, yaitu bidang pendidikan. Gimana sih menurutnya Zamira kalau kita sebagai pelajar mengimplementasikan jihad dalam bidang pendidikan itu sendiri? Baik, jadi untuk implementasi jihad dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang pendidikan itu bisa bermacam-macam jihadnya. Tidak, kembali lagi ke pengertian tadi, tidak selalu perang, tidak selalu perang. Bisa kita bayangkan kan, tidak mungkin anak-anak kecil atau bahkan siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi itu dianjurkan untuk ikut berperang. Tidak, justru jika mereka ingin berjihad, itu bisa dalam lingkup bidang pendidikan. Caranya bagaimana? Ada bermacam-macam. Misal, jihad dalam untuk peserta didik, yaitu menuntut ilmu. Jihad untuk menuntut ilmu, kenapa dikatakan sebagai jihad? Karena itu sebuah perjuangan. Kita belajar, kita mendapatkan ilmu baru, kemudian jika ilmu itu bermanfaat, tentunya kan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk kehidupan masa depan kita, dan itu sebuah perjuangan, sebuah usaha. Ingat bahwa Allah itu selalu menilai usaha hamba-hambanya. Jadi tidak dinilai dari hasilnya dulu, tapi dari usahanya. Nah, usahanya inilah yang disebut dengan jihad. Gitu. Kemudian selanjutnya bisa juga jihad harta yang digunakan untuk kepentingan pendidikan Islam. Nah, ini ditujukan pada mungkin banyak dari orang-orang yang sangat ingin mendirikan sekolah, kemudian mendirikan tempat bimbingan belajar, atau yang intinya pesantren gitu ya. Ya, pesantren juga bisa, atau mungkin sekolah tahfidz semisal itu. Nah, itu diperbolehkan. Itu justru sangat bagus untuk pendidikan anak-anak zaman sekarang, yang tentunya bukan hanya pendidikan akademik, non-akademik, atau maksudnya pendidikan ilmu umum, tapi juga ilmu agama. Nah, itu semakin bagus lagi kualitas jihadnya, karena tidak hanya menuntut ilmu umum, tapi menuntut ilmu agama juga. Kemudian ada lagi untuk orang tua dalam pendidikan. Itu bisa jihad bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Nah, di sini perjuangan orang tua untuk dari awal. Tentunya anak-anak itu pendidikan itu diambil dari lingkungan awalnya adalah di lingkungan keluarga, karena keluarga itu paling terdekat ya. Seperti orang tua. Orang tua tentunya itu memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya. Nah, ketika mengajarkan anak-anaknya pasti perlu kesabaran, karena ya namanya juga anak kecil gitu. Nah, itu perjuangan orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya itu termasuk ke dalam jihad juga. Itu. Ditambah juga kan mungkin dengan adanya golongan yang kaya yang ingin mendirikan pendidikan untuk yang fakir, mungkin yang keterbatasan ekonomi nih, ini kan bisa menjadi ladang pahala yang
dan bisa menolong mereka di akhirat nanti menjadi amal jariah juga. Apalagi kan nggak semua orang nih dapat takdir yang dengan ekonomi yang mulus gitu ya. Kadang ada orang juga yang kesulitan dalam ekonominya. Nah, menurut Zamira ini kalau implementasi jihad melalui bidang ekonomi ini kayak gimana sih? Seperti kan kalau tadi udah dijelaskan nih yang tentang pendidikan bahwa jihad itu juga ada nih di bidang pendidikan. Tapi setelah saya baca-baca lagi, ternyata juga ada di bidang ekonomi ini. Gimana nih penjelasannya? Ya, untuk selain di bidang pendidikan juga ada implementasi jihad dalam bidang ekonomi. Ada banyak cara sih. Yang pastinya itu kita lihat dari negeri kita sendiri dulu ya. Kita tahu bahwasannya Indonesia itu tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kemudian kesejahteraannya masyarakat, kemudian perekonomiannya, kemajuan dari perekonomian Indonesia itu masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju ya, karena kita tahu bahwasannya Indonesia itu negara berkembang. Nah, karena masih tingginya tingkatan kemiskinan di Indonesia, itu bisa menjadi sebuah apa ya istilahnya, sebuah tujuan untuk melakukan jihad. Maksudnya dengan adanya kemiskinan itu, kita bisa melakukan jihad untuk menolong orang-orang miskin tersebut, untuk mensejahterakan masyarakat-masyarakat yang masih perlu ditingkatkan kembali, apa itu istilahnya ya. Maksudnya begini, sebentar. Jadi, kan di Indonesia masih banyak kemiskinan. Nah, caranya bagaimana kita agar bisa mensejahterakan mereka? Caranya adalah dengan berjihad. Bagaimana maksudnya berjihad dalam menanggulangi kemiskinan? Iya, mensejahterakan ekonomi lagi. Caranya ada banyak. Misalnya seperti menghimbau pemerintah dan pengusaha Indonesia untuk meratakan kesempatan berusaha dan hasil-hasil pembangunan. Kemudian bisa juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian memberantaskan korupsi, menghapus kesenjangan dalam masyarakat luas, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kita berusaha untuk membuka lapangan kerja. Yang paling simpelnya itu membuka lapangan kerja ya, khususnya untuk orang-orang yang semisal memiliki bisnis sendiri. Misalnya saya punya bisnis jualan, gampangnya, simpelnya jualan tempe semisal. Nah, karena saya tidak bisa bekerja sendiri, maka saya harus mengajak orang-orang yang tidak bekerja atau dalam artian pengangguran. Nah, dari sini ketika kita berjuang untuk mengajak orang-orang yang pengangguran, kemudian yang sedang dalam mencari pekerjaan, itu sebuah perjuangan juga, sebuah perjuangan jihad juga. Karena tujuannya adalah untuk meratakan kesempatan berusaha dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Seperti itu intinya. Betul banget. Kalau menurutku juga nih, kalau mau ditambahin juga, Islam itu makanya sebegitu memikirkan hal-hal detail sih. Makanya kita tuh diwajibin zakat kayak gitu. Itu kan juga membantu mereka yang kekurangan seperti itu. Jadi di sini itu yang kaya nggak kaya sendirian, yang miskin juga nanti akan terbantu dengan bantuan dari si kaya ini tadi. Jadi sebenarnya udah diatur sih, tinggal gimana melakukannya, melaksanakannya.
Istilahnya bersedekah itu atau berinfak itu dan berzakat itu kan juga salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan ya. Nah, itu juga termasuk jihad. Sehingga bagi orang-orang yang memiliki ke memiliki apa itu memiliki gaji yang berlebih atau memiliki kebutuhan pokok yang lebih bisa dibagikan dengan cara bersedekah dan lain-lain. Itu juga termasuk jihad dalam implementasi di bidang ekonomi. Karena apa saling membantu dan adanya timbal balik dari manusia kan juga itu bisa meningkatkan rasa sosialisasi antar manusia. Nah, ternyata di jihad ini kan juga ada implementasi bidang sosial. Apakah masyarakat itu perlu nggak melakukan tindakan yang berhubungan sosial dengan jihad ini sendiri? Oke, ya bisa. Perlu, sangat perlu ya. Karena kita mengingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi pasti perlu hubungan antar manusia. Nah, di sini di bidang sosial itu juga ada implementasi jihad. Nah, apa implementasi jihad dalam bidang sosial? Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa berjihad secara sosial itu dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendorong umat agar peduli dengan masalah sosial yang ada di negerinya, yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti menolong sesama muslim, menolong sesama muslimah tanpa pamrih, kemudian berusaha untuk melerai orang lain atau teman-teman kita yang sedang berselisih, kemudian bisa juga dengan saling melindungi, saling membantu, dan banyak hal untuk di bidang sosial ini sangat banyak dan berkaitan dengan bidang ekonomi, bidang pendidikan itu sangat berkaitan karena itu hubungan antar manusia. Nah, perjuangan kita untuk mendamaikan negeri ini atau misalnya mendamaikan sebuah negara yang sedang terjadi konflik. Ya, terjadi konflik. Nah, itu bisa juga merupakan jihad dalam bidang sosial. Tapi kita tidak perlu jauh-jauh sampai ikut dalam permasalahan negara lain ya. Mungkin kita di permasalahan sekitar kita aja. Misal ada teman yang berselisih lah. Kita berusaha untuk melerainya itu sudah termasuk jihad secara sosial, secara implementasi dalam bidang sosial. Itu. Kalau boleh nambahin nih, kalau berhubungan dengan implementasi jihad bidang yang sebelumnya yaitu ekonomi, sosial, dan pendidikan, sekarang karena dilihat dari tahun kemarin ya 2021 di mana banyaknya pandemi, banyaknya bencana alam, kayak tiba-tiba nggak sih? Kayak tiba-tiba itu udah banjir, tsunami, kemudian kayak berturut-turut itu kita kalau dilihat-lihat alhamdulillahnya ini Indonesia sudah mulai melakukan jihad itu sendiri sih. Soalnya kan dari kalangan pendidikan aja nih, para mahasiswa itu banyak menggalang dana kayak turun di jalan buat cari sumbangan buat mereka yang para korban bencana gitu kan. Kemudian yang kaya mulai menginfakkan, mendonasikan uang-uangnya, memberikan kelebihan pakaiannya, sehingga di sana itu bisa timbul jihad, implementasi jihad dalam bidang sosial. Ya, betul sekali. Itu di tahun 2020 ya, banyak sekali kejadian yang sangat memilukan untuk Indonesia. Sehingga ya itu sebuah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama,
Salah satunya yang tadi sudah disebutkan oleh Hania ya, terkait untuk saling tolong-menolong, saling membantu, itu merupakan hubungan sosial, mempererat tali silaturahmi, mempererat persaudaraan antar sesama, sehingga ya itu merupakan perjuangan implementasi jihad dalam bidang sosial juga. Ada nih yang paling utama dari implementasi jihad itu sendiri, yaitu di bidang keagamaan. Kalau boleh sharing, gimana sih apa yang dipikiran Zamira ketika mendengar implementasi jihad dalam bidang keagamaan? Baik, kalau dalam bidang keagamaan tentunya ini yang poin utama ya, karena kita karena jihad itu ya sudah berasal dari bahasa Arab dan ada di dalam Al-Quran. Nah, ini sudah sangat jelas bahwasannya jihad itu juga berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islamnya. Nah, menurut saya jihad, implementasi jihad dalam bidang keagamaan itu jihad yang berhubungan atau maksudnya dilandaskan, didasari dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dari para ulama. Nah, saya ambil satu contoh saja untuk yang As-Sunnah misalnya, yang diambil dari jihad As-Sunnah. Apa itu? Yaitu melalui hadis riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami tidak boleh ikut berperang dan berjihad bersama kalian?" Maka beliau menjawab, "Akan tetapi buat kalian jihad yang paling baik dan paling sempurna adalah haji, yaitu haji mabrur." Maka Aisyah radhiyallahu an berkata, "Maka aku tidak pernah meninggalkan haji sejak aku mendengar keterangan ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1728. Di sini kita garis bawahi bahwa yang dimaksud jihad oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah adalah jihad ibadah haji. Nah, jihad ibadah haji ini termasuk jihad sunnah, yang berdasarkan sunnah. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak mampu untuk berhaji bagaimana? Apakah kita tidak bisa jihad sunnah? Apakah kita tidak bisa berjihad seperti orang lain yang sudah bisa berhaji? Tentu saja jawabannya tetap bisa. Caranya bagaimana? Masih ada banyak jihad sunnah yang lainnya, seperti salah satu contohnya itu adalah jihad berbakti kepada orang tua. Nah, kenapa kok bisa dikatakan jihad berbakti kepada orang tua? Karena ketika semisal kita memiliki orang tua yang sudah tua, nah kita sudah mampu untuk merawat mereka, kita berjuang untuk merawat mereka karena mereka telah merawat kita sewaktu kecil, itu juga merupakan jihad as-sunnah. Nah, selanjutnya untuk yang jihad berdasarkan Al-Quran, ini tadi kebalik ya, seharusnya membahas yang Al-Quran terlebih dahulu. Mohon maaf. Ya, ini untuk yang jihad berdasarkan Al-Quran itu saya ambil, sebetulnya ada banyak kata-kata jihad, perintah untuk berjihad di dalam Al-Quran, tapi saya ambil salah satu saja yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahil ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini adalah jihad yang seperti tadi kita telah bahas ya, jihad untuk berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah.
Nah, jihad fisabilillah itu tidak selalu perang secara kekerasan, namun yang tadi sudah saya sebutkan, 3 itu, yang salah satunya adalah menahan hawa nafsu. Nah, seperti yang ini, tetap dalam ayat ini, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Ini sebuah peringatan bahwa kita harus mampu menahan hawa nafsu. Nah, ini juga termasuk jihad fisabilillah. Mungkin ada juga yang berkata bahwa jihad itu bisa seperti membantu perang dalam perang Palestina. Sering mendengar bukan ya? Nah, itu bisa kita ikut perang dalam peperangan di Palestina dengan Israel. Namun mungkin sedikit susah ya, apalagi kita bukan orang Palestina asli dan cukup sulit untuk bisa masuk ke negara tersebut. Namun jika kita ingin ikut berjihad dengan membantu saudara-saudara kita di Palestina, itu selain dengan ikut berperang secara langsung, kita juga bisa dengan cara membantu mereka, berdonasi untuk mereka, atau bahkan mendoakan mereka saja, itu sudah termasuk perjuangan dalam jihad. Kita menginginkan kedamaian, itu juga termasuk dalam jihad, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir untuk jihad ijtihad para ulama. Saya ambil salah satu ulama yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Jadi sebetulnya jihad dalam keagamaan tidak selalu ibadah. Mohon maaf, tidak selalu mohon maaf. Maksudnya jihad dalam keagamaan itu bisa ibadah dan juga bisa dengan cara menghindari apa yang dibenci oleh Allah dan melakukan apa yang disukai oleh Allah. Seperti itu. Bahas jihad nih, dari tadi kita udah bahas jihad panjang lebar ke sana sini. Jihad itu sebenarnya ada identik dengan radikalisme gitu. Kalau menurut Zamira, radikalisme itu kayak gimana sih? Soalnya kan kalau menurut kayak radikalisme itu kayak mereka yang sedikit-sedikit membunuh, mereka yang membawa atas nama agama nih, kayak menghalalkan darah saudaranya sendiri kayak gitu. Terus kalau menurut Zamira, apa sih radikalisme? Terus apa aja dampak-dampaknya yang mungkin bisa dijabarin oleh Zamira? Baik, untuk radikalisme ini berhubungan dengan jihad ya, berhubungan dengan jihad. Seringkali kita belajar jihad pasti tidak lepas dari radikalisme. Nah, kenapa? Karena artiannya itu radikalisme itu menginginkan sebuah perubahan, perjuangan, mohon maaf, sebuah perjuangan yang menginginkan sebuah perubahan khususnya di bidang sosial politik. Nah, tadi kita tahu, kita barusan saja membahas bahwa jihad itu perjuangan kan, bisa dikatakan perjuangan. Nah, radikalisme itu juga perjuangan, akan tapi perbedaannya adalah radikalisme itu menggunakan kekerasan. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan. Nah, yang sangat disayangkan ini di Indonesia khususnya, menurut BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, banyak dari generasi muda, khususnya mahasiswa dan mahasiswi itu mengikuti paham radikal. Mereka menganggap bahwa radikalisme itu ya boleh-boleh saja untuk diikuti. Padahal sebetulnya tidak boleh sama sekali, karena itu sangat membahayakan orang-orang lain, bukan hanya diri sendiri, bahkan orang lain juga bisa terluka atau bahkan bisa menjadi korban jiwa. Karena kita ingat-ingat bahwa radikalisme salah satunya itu seperti terorisme, bom bunuh diri, atau yang paling terkenal waktu tahun 2011
di Amerika yang ada kejadian gedung itu yang terorisme. Nah, itu juga sebuah bentuk radikalisme yang tentunya itu sangat tidak bermanfaat sama sekali, dan sehingga Malah kita, menimbulkan perpecahan, bukan ya? nah betul sekali seperti itu, sehingga ya dari kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, paling simpelnya seperti itu, mulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk bisa menyadarkan pada diri kita bahwa radikalisme ini sangat berbahaya, jangan sampai terjadi, jangan sampai kita mengajak-ngajak yang lain atau kita terpengaruh dari yang lain untuk ikut paham radikal ini, jangan sampai. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Ya, mulai dari menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, mewaspadai diri dan lingkungan terhadap tindakan provokasi, kemudian ikut komunitas perdamaian, atau juga bisa dengan cara selektif, mampu menyikapi dan membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang perlu disaring, mana yang perlu ditangkap untuk bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa menjadi bentuk cara pencegahan awalan untuk menghindari radikalisme, khususnya untuk generasi-generasi muda sekarang. Seperti itu. Ya, paling dasar lah, kita itu harus punya bekal yang kuat supaya kita ini nanti bisa memilih apakah itu baik, apakah itu enggak. Apalagi kan kita masih mahasiswa, bertemu dengan orang banyak, itu sangat mudah sekali untuk dipengaruhi kalau dari kita sendiri belum punya bekal yang kuat. Wah, ini udah cukup lama nih berbincang-bincang dengan Zamiran ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, bagi-bagi ilmunya dan sharing sama kita. Sama-sama. Saya Hanian Hasabita sebagai host dalam podcast kali ini menutup podcast dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.